Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Apa kabarnya saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa terberkati. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai para gembala baik dan murah hati pada hari ini. Dan saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, hari ini Jumat 5 Mei masih dalam Pekan Paskah yang ketiga. Dan kita sungguh bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Alex Dirjo yang biasa akrab disapa dengan Romo Alex. Mari para gembala baik dan murah hati kita bersama menyapa Romo. Salam damai Romo, apa kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih ya Romo sudah hadir di sini. Para gembala baik dan murah hati, Romo Alex akan memperkenalkan diri. Saat ini beliau berkarya di Gereja dan Keuskupan Jakarta di paroki mana Romo? Silakan. Saya sekarang bekerja di paroki pinggiran namanya Santo Robertus Bellarminus Cililitan dekat PGC di sana. Ya, luar biasa. Terima kasih ya Romo ya sudah hadir di sini. Para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa yang akan dibawakan oleh Romo Alex. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, hidup kami berasal dari hati-Mu. Dan selalu Kau pelihara sampai sekarang oleh cinta kasih-Mu. Kami Kau tuntun dengan firman-Mu, khususnya yang Kau sampaikan dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang mau menjadi saudara kami, menjadi makanan bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak domba yang telah dikurbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, bacaan liturgi pada hari ini dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 20. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya,
tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Tuhan di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, sekarang kita menanggapi dengan mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Para gembala baik dan murah hati, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Kita nyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, demikian aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku akan hidup olehku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang diberikan kepada nenek moyang dan mereka sudah mati, melainkan roti yang diberikan kepada siapapun dan mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Alex, dari bacaan Injil pada hari ini, kabar sukacita apa yang mau diwartakan bagi saya dan para gembala baik? Baik, terima kasih. Yang mau disampaikan oleh Yesus intinya adalah perjanjian. Perjanjian itu diungkapkan dengan suatu sabda dan lambang yang berbunyi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itulah intinya. Sabda ini ternyata diulangi oleh Yesus 3 kali karena pertama, sabda ini sangat sulit untuk diterima. Mengapa? Bagaimana orang bisa makan daging dan minum darah orang? Apakah Yesus ini mau memasukkan suatu kebiasaan baru, kanibalisme, makan daging orang, minum darah orang? Itulah yang kira-kira membuat orang-orang Yahudi sulit menerima sabda ini, sampai kemudian mereka meninggalkan Yesus. Tetapi yang kedua, mengapa Yesus mengulangi 3 kali? Karena sabda ini begitu penting. Ini isi dari perjanjian baru, di mana orang harus bersatu dengan Yesus, seia sekata dan sejiwa, supaya dengan demikian dapat memiliki hidup bersama Dia sampai kehidupan yang kekal. Maka daging dan darah ini lambang yang kemudian menjadi roti dan anggur, di mana Yesus memberikan dirinya, memberikan rohnya, menjadi jaminan hidup yang kekal. Maka sabda ini begitu penting sehingga oleh Yesus diulangi 3 kali. Itulah poin pertama yang mau saya katakan kalau aku membaca Injil pada hari ini. Iya. Romo, dari yang tadi Romo katakan, Tuhan mengulangi 3 kali ya Romo ya, Iya. supaya kita semua sepaham, sepemikiran dengan Tuhan untuk bersatu. Romo bisa menjelaskan lebih lanjut kembali dari makna Sabda ini.
Iya. Jadi kalau kita bersatu dengan Yesus, itu tidak berarti kita menjadi seperti Yesus. Tidak mungkin itu. Setiap orang harus menjadi dirinya sendiri, dan karena itu menjadi gambar Allah. Kalau kita meniru orang lain, kita jadi fotokopi, Betul. dan itu kurang menarik, kurang berguna juga. Maka dalam sabda ini kita tidak harus meniru Yesus Kristus. Misalnya kita tidak perlu berjalan di atas air. Kalau mau mencoba di Ciliwung, nanti kalian akan masuk ke dalam air dan kalau keluar menjadi hitam. Maka jangan. Maka yang dimaksud oleh Yesus, kita menangkap rohnya dan menghayati diri sendiri. Nasihatnya, be yourself. Itu Jadilah diri sendiri ya Romo. jadilah diri sendiri. Aku punya satu cerita menarik. Iya. Itu mengenai seorang Buddhis yang pergi ke pinggir sungai Gangga untuk bersamadhi dengan muridnya itu. Ketika dia duduk bersila di pinggir sungai, dia duduk dengan mata terpejam. Tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang merangkak di samping pahanya. Ketika dia membuka mata, ternyata seekor kalajengking yang besar, biru kehitam-hitaman, dan ekornya naik itu. Maka dia sadar kalau dia menyengat, sakit sekali itu. Tetapi kalajengking itu merangkak, akhirnya malah jatuh ke dalam air. Kalajengking tak bisa berenang. Dia bergerak mati-matian, dan guru itu pun mengulurkan tangan kirinya dan mengangkat si kalajengking. Menolong ya Romo ya. Menolong. Dan kemudian meletakkan di pinggir sungai yang kering. Ketika diletakkan, ternyata kalajengking itu tidak hanya merangkak keluar, tapi menyengat jari dari guru itu. Guru itu terkejut dan kalajengking berlari. Ternyata kembali merangkak ke dalam pinggir sungai dan jatuh kembali tercebur ke dalam air. Untuk kedua kalinya, guru itu mengulurkan tangan, mengangkatnya kembali dan meletakkan ke tanah yang kering. Menolong kembali ya Romo. Menolong kembali. Ternyata kalajengking itu meninggalkan tangannya dan sekali lagi menyengat jarinya yang kedua. Dia terkejut, tapi kalajengking itu merangkak dari belakang, tahu-tahu ke pinggir kali lagi, dan untuk ketiga kalinya tercebur ke dalam air. Untuk ketiga kalinya, guru itu pun mengulurkan tangan menyelamatkan lagi. Dan untuk ketiga kalinya, kalajengking menyengat lagi. Murid yang ada di samping melihat itu dan bertanya, "Guru, mengapa engkau selalu menyelamatkan kalajengking ini? Bukankah dia selalu menyengat tanganmu? Lihat, sudah merah sekarang tanganmu." Dan guru menjawab, "Anakku, itulah dharma si kalajengking, selalu menyengat. Sedang dharmaku ialah selalu mau menyelamatkan." Maka setiap orang itu punya dharmanya sendiri. Setiap makhluk punya dharmanya sendiri. Dharma itu apa? Dharma adalah panggilan Sang Pencipta untuk dihayati oleh makhluknya. Maka menghayati dharmanya sendiri-sendiri, itulah panggilan Tuhan. Kalau kita mendengar dongeng ini, mungkin kita bisa menangkap hikmahnya. Bahwa kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, minum darah Kristus, kita harus menghayati dharma kita masing-masing. Dan justru karena itu kita memuliakan Allah dan menghayati dharma panggilan kita masing-masing juga. Saya kira itu hikmah yang penting kita tangkap kalau kita
menerima Ekaristi. Kita menerima tubuh dan darah Kristus untuk bisa menghayati panggilan kita sesuai dengan dharma kita masing-masing. Romo, bagaimana cara kita setelah kita menerima tubuh dan darah Tuhan itu dalam perjamuan Ekaristi, kita bisa bersatu dan bisa menjadi manusia yang Tuhan harapkan, Romo? Iya, pertanyaan yang penting dan tidak mudah dijawab, tetapi kira-kira demikian. Allah Bapa kita dan Roh Yesus Kristus tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Betul. Roh Kristus selalu dekat dengan kita, selalu ada di dalam hati kita, tergantung kita itu mau mendengar dan mengikuti bimbingannya atau tidak. Dan ada cara untuk mendengarkan dan mengikuti bimbingan roh itu sehingga kita dapat menghayati dharma kita masing-masing dengan kekuatan rohnya yang diberikan Yesus Kristus lewat tubuh dan darahnya, lewat Ekaristi itu. Apa perlu saya terangkan konkretnya? Perlu, Romo. Biar kita semua lebih paham, Romo, dan Oke. benar-benar memaknai Ekaristi itu. Ya, Romo. Ya, di Blok B ada seorang bapak, namanya Pak Paul. Pak Paul Kutrir namanya. Dia itu sakit jantung dan dokter mengatakan tidak ada jalan untuk mengobati jantung bapak. Usia bapak sudah 77 tahun. Kami tidak punya cara lagi untuk membantu. Suatu hari dia itu pergi ke misa, dan ketika imam mengangkat hosti dan anggur, imam berkata, inilah tubuh dan darah Yesus. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan umat menjawab, ya Tuhan, kami tidak pantas Tuhan datang kepadaku, bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Tiba-tiba Pak Paul ini sadar, inilah jalan yang diberikan Tuhan. Aku akan sembuh apapun sakitku. Betul. Sekarang sudah 2 tahun, Bapak yang menderita sakit jantung itu masih segar. Dia bahkan menjadi anggota Dewan Paroki Harian di Paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B. Tiap hari dia menerima Ekaristi karena kepercayaan tubuh dan darah Kristus akan menyembuhkan aku. Kalau dia sekali-sekali pergi ke luar negeri karena anaknya ada di Tokyo, dia pesan, aku mau datang asal tidurku dekat dengan gereja. Karena tiap pagi atau tiap hari aku harus menerima tubuh Kristus. Ekaristi itu jaminan kesembuhanku, itulah jaminan kehidupanku yang kekal. Bukan main itu. Maka sampai sekarang Pak Paul itu masih di Blok B. Sekali-sekali saya masih datang karena umurnya sekarang persis umur saya, 79 tahun. Saya hanya lebih tua 5 bulan. Tapi kami berdua percaya, seperti banyak umat percaya yang menerima tubuh dan darah Kristus akan disembuhkan dari penyakit apapun, penyakit jantung atau penyakit Fisik psikologis, maupun yang fisik, lainnya ya, Romo, suka ya. marah, suka malas, bisa disembuhkan oleh tubuh dan darah Kristus itu. Itu salah satu yang bisa kita tangkap untuk konkretisasinya. Iya, menarik sekali. Tapi kita akan jeda sesaat dulu ya, Romo ya. Para gembala baik dan murah hati, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Alex. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua.
Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 5 Mei Gereja Katolik memperingati Santo Hilarius dari Arles, Uskup. Hilarius lahir kira-kira pada tahun 401. Ketika menginjak masa remaja, Hilarius masuk biara Santo Honoratus di Pulau Lerins di Prancis dan ditahbiskan menjadi Uskup Agung Arles pada usianya yang ke-29 tahun. Ia juga diangkat oleh Sri Paus Leo Agung sebagai Uskup Metropolitan di provinsi gerejawi itu. Dalam jabatannya, Hilarius tetap menghayati cara hidup sederhana seorang rahib dan rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan demi kesejahteraan para fakir miskin. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang tinggi disiplin dirinya dan aktif dalam karya-karya pastoral. Ia memecat Uskup Celidonius dan Proyektus dari jabatannya karena kurang aktif dalam tugas dan kurang berdisiplin diri. Karena tindakan ini bukan merupakan wewenangnya, maka ia diberi peringatan tegas oleh Paus Leo Agung dan diturunkan dari jabatannya sebagai Uskup Metropolitan. Meskipun demikian, ia tetap menjadi Uskup Arles dan terus berkarya seperti biasa hingga hari kematiannya pada tahun 449. Hilarius seorang uskup yang sederhana, miskin, rajin dan mahir menafsirkan kitab suci. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 5 Mei Gereja Katolik memperingati Santo Hilarius dari Arles, Uskup. Salam damai para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Alex Dirjo dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Para gembala baik dan murah hati, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Alex, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Romo, dari banyak umat Allah, kita pun juga ada menderita dan mengalami penyakit seperti sakit secara fisik, psikis maupun spiritual. Tapi tidak semua kita pun dapat menerima Ekaristi di setiap harinya, Romo, karena mungkin keterbatasan yang kita punya. Romo bisa memberikan inspirasi dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan rahmat dan roh Tuhan untuk membimbing kita. Baik. Sebetulnya yang dilakukan oleh Bapak Paul Kudrir di Blok B itu dilakukan banyak orang. Di gereja-gereja kita itu tiap pagi selalu saja ada orang-orang yang mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima komuni, menerima Ekaristi yang menjaga, yang memelihara dan menyembuhkan kita. Baik dari penyakit fisik, penyakit psikis
maupun penyakit spiritual kita. Tetapi mungkin ada inspirasi berikut ini. Kapan Roh Yesus itu membimbing kita? Dan jawabnya ialah setiap hari Roh Yesus itu menyapa dan membimbing kita, tidak hanya satu kali tapi beberapa kali. Itu terjadi setiap kali orang itu terkesan akan sesuatu. Terkesan itu bisa dalam arti positif, kagum, terpesona akan sesuatu atau seseorang, itu terkesan. Tapi juga bisa dalam arti negatif, terkejut, terpukul, itu juga terkesan. Maka keyakinannya bisa dirumuskan demikian, setiap kali orang terkesan, Yesus atau Roh Allah sedang menyapa dia secara pribadi. Karena sesuatu yang mengesan bagi si A belum tentu mengesan bagi si B. Betul. Artinya pada waktu itu si A sedang disapa secara pribadi oleh Tuhan. Allah, oleh Roh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus sendiri. Maka dalam arti itu Roh selalu ada di samping kita dan membimbing kita dengan pengalaman-pengalaman yang mengesankan itu. Keyakinan ini bisa meyakinkan kita, aku tak pernah dilepaskan oleh Allahku. Dia begitu mengasihi aku, dia menuntun aku kepada keselamatan. Keyakinan ini dirumuskan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada Timotius. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Saya ingat akan nasihat Rasul Paulus itu karena dia berkata demikian. Segala yang tertulis dengan ilham Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, atau untuk mendidik dalam kebenaran. Segala yang tertulis dengan ilham Allah bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Itu berlaku untuk firman Allah dalam kitab suci, tetapi juga untuk Roh Allah yang menyapa kita dalam setiap pengalaman yang mengesankan itu. Itulah suatu keistimewaan yang mungkin harus kita tangkap sehingga kita boleh sadar, aku tak pernah dilepaskan oleh bimbingan Roh-Nya, oleh bimbingan Yesus Kristus, apalagi yang telah kuterima dalam Ekaristi pada hari Minggu. Syukur Alhamdulillah pada tiap hari itu. Maka Roh itu membimbing kita. Hari ini misalnya, aku keluar dari Cililitan. Ketika aku keluar, di belokan jalan itu ada Pak Ogah yang berdiri tengah jalan yang begitu sibuk ramai itu, menunjukkan saat untuk menyeberang. Hampir saja dia itu ketabrak oleh motor yang kurang hati-hati, tapi dia tersenyum saja, tunggu, dan dia memberi tanda silakan berbelok. Dalam hati aku mengagumi Pak Ogah itu. Hanya dikasih 500 atau 1000, tapi dia sudah ada di pinggir, di tengah jalan itu sejak kira-kira 2 jam sebelum saya lewat tadi, karena aku tiap kali lewat di situ juga. Mengesankan. Nah, pelayanan Pak Ogah itu
Dia tidak digaji, tapi ya menerima uluran tangan dari sopir-sopir yang kebetulan lewat itu. Kemarin aku terkesan sesuatu yang lain. Ketika aku lewat di jalan dekat PGC, ada seorang kakek yang menuntun cucunya, mungkin kelas 1-2 SD, sampai ke pinggir jalan. Ketika saya tanya, Bapak itu cucu? Bukan, ini anak sekolah yang lewat, dia yang menuntun aku menyeberang jalan. Aduh, bukan main. Anak ini menjadi malaikat yang menuntun kakek tua itu, padahal bukan kakeknya sendiri, tapi kakek yang ragu-ragu mau nyeberang, dituntun oleh si kecil yang mungkin kelas 2 atau paling tinggi kelas 3 SD. Ketika saya dekat, saya tepuk kepala anak ini, terima kasih. Dan dia tersenyum juga. Saya percaya yang mengesan pada kesempatan itu menyapa aku. Biarlah aku juga punya kepedulian. Dia mengajar aku dalam kebenaran bahwa di masyarakat kita masih banyak orang baik. Betul. Ya. Jadi Tuhan menyapa kita dengan berbagai cara dan peristiwa ya Romo ya. Mengesan, ya. Ya, dan bagaimana supaya kita bisa merasakan bahwa itu adalah sapaan Tuhan dan itu adalah roh Tuhan yang menyentuh kita dengan berbagai peristiwa itu. Romo bisa memberikan inspirasi seperti misalnya kita harus lebih banyak kusyuk berdoa, atau kita lebih harus pasrah di dalam doa-doa kita, atau perbuatan apa yang bisa kita lakukan, Romo? Iya. Supaya kita dapat menangkap pesan dari peristiwa yang mengesankan, kita seringkali perlu memelihara keheningan batin. Maka misalnya dalam gereja kita itu ada kebiasaan anjuran untuk memeriksa batin. Misalnya pada akhir hari sebelum tidur. Iya. Orang bilang itu dalam bahasa Latin examen conscientiae. Dalam bahasa Inggris examination of consciousness. Dalam bahasa Indonesia ya pemeriksaan batin, atau saya mau merumuskan pemeriksaan kesan-kesan dalam hatiku hari ini. Karena apabila peristiwa yang mengesan itu tidak kuamati, akan hilang, akan hanyut, dibawa oleh kelupaan. Betul. Sedang kalau ku perhatikan, aku bisa menangkap banyak hikmah dari tuntunan Roh Allah, dan kalau demikian aku akan merasa tangan Allah yang membimbingku lewat peristiwa-peristiwa keseharian itu. Tapi untuk itu orang perlu sekali-sekali hening sejenak, misalnya pada akhir hari, untuk bertanya, apa hari ini peristiwa yang mengesan dalam hatiku. Tidak perlu besar, tapi kesan itu seringkali sangat sederhana, seperti anak kecil yang menuntun kakek tua tadi, atau Pak Ogah yang berdiri di tengah jalan yang ramai, yang sibuk itu, untuk mengatur lalu lintas. Peristiwa yang mengesan itu selalu dihadiri oleh sapaan Allah terhadap diriku masing-masing, maka menangkap itu dalam keheningan membuat aku lebih bijaksana, lebih berhikmah, lebih tebal dalam iman akan kasih Allah yang memberikan dagingnya dan darahnya untuk menjadi jaminan kehidupan yang kekal itu. Jadi seperti merefleksikan diri pada saat hari sudah berakhir dan sebelum kita istirahat ya Romo ya. Ya, itulah istilah yang lebih keren, berrefleksi. Ya. Iya. Hidup tanpa refleksi itu dangkal. Hidup dengan refleksi itu berakar, itu mendalam, punya kedalaman.
Romo, dalam bacaan Injil ya Romo ya, dikatakan Tuhan sampai 3 kali bahwa akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Jadi barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada suatu keselamatan yang Tuhan janjikan ya Romo ya. Demikian juga dalam perayaan Ekaristi. Romo bisa memberikan lebih semangat beriman lagi untuk saya dan para gembala baik dan murah hati, agar kita lebih sungguh-sungguh menghayati dan berusaha untuk dalam hidup ini melakukan Ekaristi. Iya. Mungkin kalau kita mengucapkan doa yang sudah biasa, kita kadang-kadang diam, tapi mencoba menangkap kedalamannya. Kalau saya setelah memberikan komuni, kemudian di altar masih ada anggur, dan saya minum itu, saya itu mendengar suara Tuhan yang berbisik, barang siapa minum darahku akan hidup selama-lamanya. Maka aku minum darah Tuhan yang tidak banyak lagi, tetapi dalam akhir komuni itu aku berdoa, Tuhan, jangan lupa aku sudah minum darah-Mu. Kalau nanti aku mati, jangan sampai kau lupakan untuk kau panggil masuk ke dalam persekutuan dengan putra-Mu itu. Maka hanya dengan minum itu, tapi ada doa yang diam-diam ku persembahkan kepada Tuhan, aku sudah minum darah putra-Mu. Maka setelah menerima komuni misalnya, sebaiknya jangan terlalu banyak nyanyian. Sering ada nyanyian setelah komuni, biarlah umat hening menangkap bisikan roh Allah dalam dirinya. Siapa tahu itu akan memberi kekuatan, memberi kegembiraan dalam perjalanan hari itu. Maka keheningan itu sesuatu yang penting dalam liturgi. Nyanyian itu baik, doa panjang itu baik, tetapi hening tidak kalah baik. Seorang filsuf dari zaman kuno namanya Euripides berkata, keheningan adalah pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh orang bijak. Dan Konfusius pernah menambahkan, Konfusius itu seorang pengamat kejiwaan dari Tiongkok, Konghucu itu, dia berkata, keheningan adalah sahabat yang tidak pernah ingkar. Maka keheningan itu sesuatu yang penting supaya peristiwa yang mengesan hari itu tidak lewat dan hilang dalam kelupaan, tapi masuk menjadi pegangan hidup yang memperkaya iman kita. Saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudariku yang sempat mendengar atau melihat renungan ini. Iya, jadi dalam keheningan bagaimana kita membiarkan Tuhan berkarya ya Romo ya, dan menyapa kita dalam hidup kita. Romo Alex, pada hari ini pun juga mungkin ada para gembala baik dan murah hati yang sedang sakit. Mereka di dalam kesakitannya atau mereka sedang menghadapi masalah di dalam titik yang tidak terenak. Romo bisa memberikan semangat beriman bagi mereka yang sakit maupun yang sedang dilanda masalah, agar bagaimana mereka menemukan Tuhan dan bisa merayakan, menyambut Ekaristi untuk menyembuhkan mereka, Romo. Iya, kalau saya ketemu saudara-saudari yang sakit, saya tuh ingat sabda Yesus sendiri di hari Paskah kepada 2 murid dari Emmaus itu. Dia bersabda, bukankah anak manusia harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Maka bila aku sedang sakit atau bila aku hadir di dekat saudari-saudaraku yang sakit, aku berdoa dalam batin, semoga derita
sakit dari saudariku ini, saudaraku ini dipersatukan dengan derita Yesus Kristus yang akan membawa kepada kemuliaan. Tidak ada jalan lain yang ditunjukkan oleh Bapa kepada kita lewat putranya kecuali lewat penderitaan, dan penderitaan itu selalu ada. Tapi kalau kita persatukan dengan derita Yesus Kristus, itu menjadi kedamaian, menjadi penyerahan yang penuh dengan kedamaian penuh, bahkan dengan sukacita. Para rasul itu pernah ditangkap dan disesah, tetapi mereka bersukacita karena boleh menderita semuanya itu demi nama Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka mengalami suatu kemenangan yang luar biasa ya Romo ya. Iya. Romo juga bisa memberikan semangat buat oma, opa, para lansia yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita pada hari ini Romo, supaya mereka lebih terinspirasi dengan tubuh dan darah Tuhan yang Tuhan wartakan pada Injil hari ini. Iya. Ya, saya sendiri sudah orang tua ya, sudah dalam perjalanan menuju 80 tahun. Maka kalau aku ketemu para bapak ibu lansia, saya merasa aku di antara mereka itu. Kadang-kadang bahkan lebih tua dari mereka. Tetapi saya juga percaya bila kita masih bisa melakukan sesuatu kecil bagaimanapun yang berguna untuk orang lain, hidup tidak pernah tanpa makna. Orang berkata, setiap kali aku masih bisa melayani, hidupku pasti berarti. Melayani itu tidak perlu melakukan sesuatu, melayani itu mungkin tersenyum kepada cucu, atau memegang kepala cucu waktu pulang sekolah, atau ya kalau punya sesuatu ku berikan kepadanya, itu menyenangkan sekali. Saya punya kamar di Cililitan, di sampingnya itu ada TK dan PAUD anak-anak kecil itu. Kadang-kadang saya buka jendela dan mereka itu pada lewat dan mengulurkan tangan untuk disapa. Lalu saya keluar dan memberi salam, hanya memberi salam saja, tapi mereka sudah pulang dengan tertawa, dengan happy, dan saya ikut happy. Bila aku bisa membuat cucu-cucu, nah itu bagi para lansia menjadi lebih happy, aku jadi happy juga. Iya. Romo, sebelum kita mengakhiri perbincangan rohani pada hari ini, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat untuk memberikan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik, bagaimana kita pada hari ini menjalani hari dengan penuh semangat seperti yang diwartakan dalam Injil. Oke. Intinya sekali lagi, Yesus ingin mengadakan perjanjian, persekutuan, persaudaraan dengan memberikan tubuhnya, dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Tapi itu sekali lagi suatu lambang yang bisa mudah kita terima lewat Ekaristi. Bagi saudara-saudariku yang sering ke gereja menerima komuni, itu baik diterima dalam syukur hati, dalam keheningan, dan dalam permohonan dalam batin. Semoga aku selalu dipersatukan dengan roh Yesus Kristus, dan semoga aku bisa mendengarkan bisikan roh itu dalam peristiwa-peristiwa yang mengesan, kecil atau besar, mengejutkan atau membuat aku terpesona. Karena setiap kali aku terkesan, roh Allah sedang menyapa aku secara personal, secara pribadi. Amin. Amin. Sangat baik sekali. Terima kasih Romo Alex untuk kebersamaannya pada hari ini, dan apa yang Romo wartakan sungguh memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan para gembala baik dan murah hati. Para gembala baik dan murah hati, pemirsa Hidup TV, pendengar KAJ Radio Line, Mandarin Listener yang terkasih.
Saya, Angelika Luciana dan Romo Alex Dirjo, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan kini kita mohon berkat Allah melalui Romo Alex. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Agung, yang mengasihi kita, akan membimbing kita dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Selamat berhari Jumat dan marilah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.